空了。我又不是什么豺狼虎豹，苏姑娘紧张什么呢？没有。茶水甚热，这种事交给下人来做便是，若是伤到姑娘的手就不好了。顾长歌，你竟敢碰他！事情貌似变得有趣了呀。 Jadi gini ya cuy, ceritanya tuh dimulai di sebuah salah satu sakte suci bernama Sakte Taixuan, di mana sakte ini adalah salah satu dari 6 tanah suci di bagian timur. Dan di sini karakter utamanya adalah orang yang sedang duduk di kursi orang penting, dia bernama Gu Changge dan dia adalah seorang penjahat. Sesuai dengan judulnya yaitu The Villain of Destiny, yang artinya aku ditakdirkan menjadi penjahat. Jadi jangan protes kalau karakter utamanya adalah seorang villain licik dan kejam. Kemudian di sini ceritanya Gu Changge itu sedang dilabrak sama putra keberuntungan alias MC pahlawan gitu ya. Kalau di Donghua lain seperti Xiaoyan, Ye Chan, Ye Fan, Si Hao, dan lain-lain. Nama putra keberuntungan ini adalah Ye Chen. Dan Gu Changge sebagai penjahatnya, dia harus menghadapinya demi bisa bertahan hidup. Ye Chen sebagai murid paling jenius dan harapan masa depan Sakte Suci Taixuan mengancam ketua Sakte bahwa dia akan keluar dari Sakte jika masih membiarkan Gu Changge menindas sesuka hati di sini. Apalagi ketua Sakte menyuruh putrinya untuk melayani Gu Changge, sehingga itulah hal yang paling membuat Ye Chen menjadi sangat marah. 狗屁！仗势欺人，趋炎附势，从始至终也不问圣女的意愿，就硬生生的 把他许配给一个素未谋面的人，今日若不给他讨回个公道，这太玄圣地弟子的名分，我不要也罢。 Semua orang di aula kaget ketika Ye Chen berani mengancam begitu kepada ketua Sakte, sehingga membuat ketua Sakte pun berdecit marah dan menghempaskan energinya. 内门弟子的身份。 Melihat Ye Chen disudutkan seperti ini, putri suci kekasihnya tidak ingin tinggal diam. Dia pun kemudian menyapa Gu Changge, memberi kode supaya bisa melepaskan Ye Chen. Gongzi. Namun Gu Changge tidak merespon panggilan putri suci ini dan hanya terdiam memikirkan dirinya yang tiba-tiba bereinkarnasi ke tubuh Gu Changge ini. Jadi Gu Changge yang sekarang ini sebenarnya adalah orang dari bumi yang tiba-tiba terbangun di dalam tubuh Gu Changge. Dia pun mengeluh karena sepertinya dirinya bereinkarnasi ke dalam tubuh Pi lain yang selalu menjadi batu loncatan bagi sang pahlawan di komik-komik maupun novel. Namun perbedaannya, Gu Changge sekarang memiliki pengetahuan dari bumi dan memiliki sebuah kekuatan bernama sistem. Meskipun dirinya belum tahu kegunaan apakah yang dimiliki kekuatan sistem ini. Kemudian, menurut penjelasan sistem, setiap orang memiliki sesuatu bernama kilak atau energi keberuntungan yang berbeda-beda. Di mana kilak ini dibagi menjadi 6 warna, yaitu merah, orange, kuning, hijau, biru, dan terakhir tingkat paling tinggi berwarna ungu. Rata-rata, orang biasa memiliki kilak berwarna merah, sedangkan Ye Chen sebagai putra keberuntungan, dia memiliki kilak berwarna hijau, di mana itu sudah termasuk kilak langka yang berada di tingkat ketiga. 一般的普通人也就是赤色气运而已，这个叫叶晨的少年 居然是绿色的！哎呀，真是妥妥的气运之子。而我，呵呵，都说反派不长命，这黑色的气运值，还真是无时无刻不提醒着我。 Sedangkan Gu Changge memiliki kilak berwarna hitam yang membuat dirinya kebingungan mengenai nasibnya, membuatnya teringat hal tertentu. Kemudian setelah itu, dengan beraninya Ye Chen pun berteriak keras, menghujat Gu Changge yang terus diam saja tidak mengatakan apapun. 顾长歌，你装什么大尾巴狼？有种你说句话呀！放肆！公子的名字也是你叫的？ Semua orang di aula kaget karena Ye Chen sudah bersikap lancang kepada Gu Changge. Mereka menyalahkan dan menyudutkan Ye Chen, bahkan putri suci kekasihnya pun juga terdiam, tidak berani membela dirinya. 叶晨，你今日当着众人的面一而再再而三的挑衅宗门，实乃居心叵测。
天哪，太能装了，他以为他是谁呀？不行啊！这谁呀？想的？什么情况？怎么所有人都在讨好顾长歌？明明我的天赋是宗门最高的，我才是宗门的未来啊！连青哥都不替我说话了，到底为什么？明明我们关系那么好。Putri Suci Taishuan ini bernama Qingge, dan dia adalah seorang heroin wanita yang ditakdirkan mendukung seorang putra keberuntungan. Kalau di Donghua lain seperti Huolinger, Limuan, Cailin, Shuner, Xiao Yixian, Chair, Qingyi, Yunxi, Yunxiao, dan lain-lain. Gu Changge pun sedikit senang karena semua orang menyudutkan Ye Chen. Namun Ye Chen tidak peduli dan tidak menyerah, dia pun menghujat Gu Changge lagi dan mengabaikan semua orang demi untuk menyelamatkan Qingge, anggapan dirinya. Sontak mendengar Ye Chen terus bersikap lancang, akhirnya Ketua Sakte Suci pun berkata untuk memberi pelajaran kepada Ye Chen. Cusuan yang mendengar perkataan Ketua Sakte, dia pun selaku putra suci Sakte Taishuan ini ingin bertindak menghajar Ye Chen untuk menjilat mendapatkan perhatian dari Gu Changge. Sehingga akhirnya terjadilah pertarungan antara Cusuan melawan Ye Chen. 上主，我这就拿下叶晨，给顾公子赔罪。来得好！这叶晨未免太不自量力了，居然敢和太玄圣子硬碰硬。楚玄圣子可是半部通神境，他叶晨不过魂功境罢了，更别说圣子身负雷狱神体。Sekilas membahas tentang tingkat kekuatan, jadi tingkat kekuatan di dunia ini dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya physical body, spirit sea, soul pales, divine power, great power, holy master, feudal lord, feudal king, dan false god. Lanjut cerita, semua orang di aula yang menyaksikan pertarungan ini beranggapan kalau Ye Chen akan kalah. Namun Gu Changge yang menyaksikan di sana tidak berpikir naif. Dia beranggapan kalau Ye Chen akan menang melawan Cusuan, sebagaimana layaknya putra keberuntungan. 而这叶晨连简单的越级战都赢不了，还配称得上是气运之子吗？圣子，好手段！什么？叶晨明明只有魂功境的修为，竟然挡住了太玄圣子。陈哥好帅！住嘴！你们也想得罪顾公子吗？果不其然，身为主角，当众打脸惊人这方面的技能倒是点满了。叶晨今日所做之事的一切目的，似乎都是为了阻止太玄圣主将他的女儿婚配于我。那么这个黄色气运足足350点的苏青歌，应该就是剧本里所谓的女主了。既然因此得罪她的事已成定局。Sesuai dengan dugaan Gu Changge, Ye Chen berhasil menang selayaknya putra keberuntungan. Gu Changge pun mulai tertarik dengan masalah ini dan mulai memancing Ye Chen dengan berbicara dengan Qingge di hadapannya. 你对这叶晨似乎一直都挺有信心的，这么努力保持平静的样子，是想让我以为你和叶晨其实没关系，怕我对付他吗？真是个聪明的女人。 Namun Qingge hanya diam saja dan berusaha untuk tetap tenang, sehingga itu membuat Gu Changge semakin bersemangat dan menggoda Qingge di hadapan Ye Chen kekasihnya. 空了。我又不是什么豺狼虎豹，苏姑娘紧张什么呢？没有。茶水甚热，这种事交给下人来做便是。 若是伤到姑娘的手就不好了。叮咚，苏青歌内心发生微妙变化，主角叶晨气运减10。竟然还可以这样！ Gu Changge pun terkejut karena tiba-tiba jumlah kilaknya bertambah. Itu dikarenakan karena reaksi dari Ye Chen yang marah melihat Qingge kekasihnya digoda di hadapannya. Jadi menurut kesimpulan sistem, setiap kilak putra keberuntungan berkurang, maka kilak Gu Changge semakin bertambah. Kemudian Gu Changge pun mulai tertarik dengan kekuatan sistem ini dan mulai menjadi penjahat. 顾长歌，你竟敢碰他！事情貌似变得有趣了呀。